Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang pada pagi hari ini mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin Senin pagi Crispy. Pekan yang ketiga insya Allah kita membahas sirah nabawiyah dengan menggunakan rujukan utama Al-Urjuzah Al-Mi'iyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abil His Al-Hanafi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik, idola utama kita yang kita berupaya untuk meneladani beliau, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita awali dengan membaca bersama-sama mulai dari bait pertama sampai dengan nanti pada bait yang ke berapa ya yang kita bahas. Insya Allah mulai bait yang ke-41 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil bari summa salatuhu alal muhtari wa ba'duha kasiratar rasuli manzumatan mujazatal fusuli mauliduhu fi ashiril fadili rabi'il awwali amal fili lakinnamal mashhuru sani asrihi fi yaumil isnaini tulu'a fajrihi wa wafaqal isrina min naisana wa qablahu hainu abihi hana wa ba'da amaini ghada fatima ja'at bihi murdi'uhu salima halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat fa ba'da sahrainin sikaku batnihi wa kila ba'da arba'in min sinnihi wa ba'da sitin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi alal abwa'i wajaduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da thamanin mata min ghairi kadhib summa Abu Talibil amuka fal khidmatahu summa ila samira halbihi wa zaka ba'da amisni asar wa kana min amri bahira mastahar wasarana wasami asraful wara fi ami khamsatin wa isrinat kura li ummina khatijatin mutajira wa ada fihi rabihan mustabsira fakana fihi aqduhu alaiha wa ba'dahu ifda'uhu ilaiha wa walduhu minha qala Ibrahim fal awwalul qasimu haza takrim wa Zainabun Ruqayatun wa Fatima wa Ummu Kulsumin lahunna khatima wa Tayyibu Tahiru Abdullahi wa qila kullu ismin li fardin zahi wal kullu fi hayatihi dzakul himam wa ba'dahu Fatimatun binisfi am wa ba'da khamsin wa salasina hadar bunyana baitillahi lamma angdasar wa hakamuhu wa radu bima hakam fi wad'i dzakal hajaril aswadi sam wa ba'da arba'ina aman ursila fi yaumil isnaini yakinan fankula fi ramadan aw rabi'il awwali wa suratu qara awwalul munazzali summal wudu'a was salata allama jibrilu wahya rak'atani muhkama
Summa madat isruna yauman kamila faramatil jinna nujumun haila. Summa da'a fi arba'il a'wami bil amri jahratan ilal islami. Wa arba'un minan nisa wasna asar minar rijali sahbi kullu qad hajar ila biladil hubsi fi khamisi amwa fihi adu summa adu lama lam. Salah satun hum wa samanuna rajul wa ma'ahum jama'atun hatta kamul wa hunna ashrun wa samanin summa qad aslama fi sadisi Hamzatul Asad wa ba'datis in min sini risalatif Abu Talibah Dzukafalati wa ba'dahu Khadijatun tuwufiyat min ba'di ayyamin salasatin madad. Wa ba'da khamsina wa rubin aslama jinnu nasibina wa adu fa'lama. Summa ala saudata amda akdahu fi ramadana summa kana ba'dahu akdubnatis siddiqi fi sawali. Wa ba'da khamsina wa amin tali usrubi wa salawatu furidat khamsan bi khamsina kama qad khufidhat. Wal bai'atul ulama asnai asyara min ahli taibata kama qad dzukira. Wa ba'da sintaini wa khamsina ata sab'una fil mausimi hadza sabata min taibatin fabaya usuma hajar makata yaumas naini min syari safar waja'a taibatar ridha yakina iz kamala salasa wal khamsina fi yaumil isnaini wa dama fiha asra sinina kumalan nakiha akmala fil ula salat al hadari min ba'di ma jama'a fasma khabari. Summa banal masjida fi Kuba'i wa masjidal madinatil gharai. Summa bana min haulihi masakina. Summa ata min ba'du fi hadhihi sana. Alhamdulillah sudah sampai bait yang ke-44 ya. Yang kemarin terakhir kita sampai bait ke-40 ya. Dan bait ke-41 ini tidak bisa dilepaskan dari bait ke-40 karena ini lanjutannya. Jadi kita ulangi yang bait ke-40. Faja'a, lalu beliau datang, tiba gitu ya, beliau tiba. Taibata, Taibah itu apa? Yasrib atau Madinah. Beliau tiba di Madinah ar-ridha yang diridhoi, yakina dengan keyakinan, sepenuh keyakinan. Ketika kamala sempurna as-salasa wal khamsina 53 tahun usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi yaumil isnaini, pada hari Senin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Yasrib itu pada hari Senin. Tepatnya beliau tiba itu karena ketika disebut Yasrib itu berarti satu kota besar termasuk juga daerah yang di sekeliling itu, meskipun belum masuk pusat kota Madinah. Nah, Rasulullah pada hari Senin itu nyampe di mana? Nyampe di Kuba. Di Kuba itu sekitar 6 km dari Masjid Nabawi gitu ya. Nah, itu pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal pada usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 53 tahun. Karena Rasulullah itu kan lahirnya 12 Rabiul Awal, sehingga ketika nyampe di Kuba ternyata juga Rabiul Awal, ya pas berarti 53 tahun. Dan nanti beliau masuk Madinah kotanya
pusat kotanya itu hari Jumat 12 Rabiul Awal. Makanya 12 Rabiul Awal itu hari yang istimewa bagi beliau, bukan hanya tanggal kelahiran atau maulid Nabi, tetapi juga tibanya beliau hijrah sampai Madinah itu juga 12 Rabiul Awal. Nanti beliau wafat juga 12 Rabiul Awal. Nah ini kan jarang ya. Kalau orang-orang di sekitar kita, kerabat kita, teman kita itu kan belum tentu tanggal lahirnya sama dengan tanggal wafatnya kan. Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu sampai di Kuba pada hari Senin 8 Rabiul Awal. Menurut beberapa ulama sirah nabawiyah termasuk Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam sirah nabawiyah beliau Ar-Rahiqul Maktum. Wadama fiha, dan wadama beliau tinggal fiha di dalamnya, maksudnya di Madinah ya. Asra sinina, asra 10, sinina tahun. Jadi beliau tinggal di Madinah 10 tahun. Kumalan sempurna. Jadi 10 tahun penuh. Nahkiha, kami ceritakan, kami kisahkan kisah itu. Jadi mulai bait ini Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi mulai mengisahkan tentang periode Madaniyah. Jadi yang sebelumnya itu periode Makkiyah, selama sekitar 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah. Nah itu namanya periode Makkiyah. Ketika beliau hijrah lalu nyampe di Madinah, maka sejak saat itu beralih dari periode atau fase Makkiyah menjadi periode atau fase Madaniyah. Dan nanti karakteristiknya itu akan sangat berbeda. Jadi kalau Rasulullah di Mekah itu dakwahnya selama 13 tahun, beliau nanti di Madinah itu selama 10 tahun sampai beliau wafat. Kalau di Mekah itu disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, tahapannya dibagi menjadi yang pertama dakwah sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan, yang ketiga dakwah di luar Mekah. Nah, di periode Madinah nanti juga dibedakan atau dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan peletakan dasar-dasar masyarakat Islam dan konsolidasi dakwah Islamiyah. Yang kedua adalah masa perjanjian damai dan perluasan dakwah. Yang ketiga, masa manusia berbondong-bondong masuk Islam. Jadi yang pertama periode Madinah itu mulai Rasulullah tiba di Madinah sampai dengan tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah sampai dengan 8 Hijriah itu masuk tahapan perjanjian damai dan perluasan dakwah. Mulai tahun 8 Hijriah, khususnya ketika terjadi Fathu Mekah sampai dengan beliau wafat, itu adalah tahap manusia berbondong-bondong masuk Islam. Nah, makanya kita dalam dakwah itu juga harus sabar, harus kuat, istiqomah gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja itu berdakwah selama 23 tahun. Baru Allah memberikan kemenangan manusia berbondong-bondong masuk Islam. Nah kalau kita baru berapa tahun, apalagi kita bukan nabi, bukan sahabat, nah kalau butuh waktu yang lama, yaitu wajar. Bagaimana kemudian kita sabar, istiqomah. Begitu ya. Nah kemudian akmala fil ula sholatal hadori. Akmala, beliau menyempurnakan fil ula pada tahun pertama. Jadi ini dikisahkan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dari tahun ke tahun, mulai tahun pertama di Madinah.
sekaligus juga disebut sebagai tahun pertama hijrah atau tahun pertama hijriah gitu ya. Jadi beliau menyempurnakan pada tahun pertama, apa yang disempurnakan? Sholat al-hadari, sholat bagi orang yang hadir atau orang yang mukim. Jadi sebelumnya itu ketika beliau hijrah itu kan safar ya. Ya beliau menjamak sholatnya, mengqashar sholat beliau. Ketika beliau sudah tiba di Madinah, maka disempurnakan seperti sekarang. Ya, ketika kita ada di Gresik gitu ya, zuhur ya 4 rakaat, asar ya 4 rakaat, maghrib ya 3 rakaat, isya ya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, dan waktunya sesuai dengan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban atas orang-orang mukmin yang ditentukan waktu-waktunya gitu. Min ba'di, setelah majam ma'afas ma'khobari. Min ba'di, setelah majam ma'a beliau melaksanakan sholat Jumat. Fasma', maka dengarkanlah khobari, berita dariku ya. Jadi ketika beliau ada di Masjid Quba, nah ini nanti nyambung dengan bait yang ke-43. Summa banal masjidah fi Quba. Kemudian beliau membangun masjid di Quba. Jadi Rasulullah 4 hari di Quba, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, selama 4 hari ini beliau mendirikan masjid yang pertama, yakni Masjid Quba. Nah, setelah beliau mendirikan masjid ini, beliau juga sambil mendirikan masjid, beliau mengirimkan utusan untuk menemui Bani Najjar yang ada di pusat kota Madinah. Dan Bani Najjar ini adalah paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibunya gitu ya. Yang kemudian ibu Rasulullah hafal semua ya, siapa? Aminah binti Wahab. Nah, itu kan saudara-saudara beliau itu kan ada yang di Madinah, yang dulu Bunda Aminah ini juga pernah mengajak Rasulullah SAW untuk ziarah ke makam ayahnya yang ada di Madinah, sekaligus bertemu dengan paman-paman beliau yang ada di Bani Najjar. Nah, ini Rasulullah mengirim utusan kepada Bani Najjar, dan ketika sudah diterima pesan itu, Bani Najjar datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa persenjataan untuk melindungi beliau, dan jumlahnya itu 100 orang. Nah, ini tidak tanggung-tanggung begitu ya. Lalu beliau pada hari Jumat itu mulai berangkat ke pusat kota Madinah. Nah, sampai di satu lembah beliau itu karena masuk waktunya sholat Jumat, beliau mendirikan sholat Jumat. Nah, inilah yang disebut mimba di majama'ah. Jadi beliau mendirikan sholat Jumat di situ. Setelah sholat Jumat, baru kemudian beliau meneruskan perjalanan ke pusat kota Madinah. Nah. Wa masjidal Madinatil Gharra'i. Jadi setelah beliau membangun masjid di Quba, sampai hari Kamis itu, Jumatnya berangkat ke Madinah. Setelah sholat Jumat itu beliau nyampe di pusat kota Madinah, dan kemudian nanti mendirikan masjid wa masjidal Madinati, dan masjid Madinah yakni Masjid Nabawi Al-Gharra'i yang bercahaya. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu perjalanan dari Quba begitu ya, sampai ke Madinah kota, yang waktu itu dilihat oleh orang-orang Madinah itu kan menunggu-nunggu beliau begitu ya, menunggu-nunggu beliau beberapa hari. Ketika dilihat pagi hari kok nggak ada yang datang ya dari kejauhan, terus sudah panas ya, mereka kemudian bubar masuk ke rumahnya masing-masing.
Nah, begitu. Demikian pula besoknya, kok nggak ada ini, harusnya menurut mereka sudah nyampe gitu. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan mampir di Kuba itu, belum datang gitu ya. Nah, sampai kemudian pada hari Jumat ini, ketika mereka sudah pulang kembali ke rumahnya karena sudah panas, ada seorang Yahudi yang melihat dari kejauhan dua orang. Nah, ini jadi ada satu riwayat bahwa Rasulullah disambut itu ketika beliau dari Mekah, dari Gurun Sahara itu hingga ke perbatasan Madinah gitu ya. Tapi ada juga riwayat yang ini beliau sudah mampir di Kuba dulu. Tapi intinya memang banyak orang yang sudah menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu ya. Jadi sangat rindu mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin segera bertemu. Dan ketika mereka ini pulang karena kepanasan, kemudian ada seorang Yahudi yang melihat langsung mengatakan, itu Muhammad yang kalian tunggu-tunggu. Langsung mereka ini kemudian berhamburan keluar lagi, dan di dalam Ar-Rahiqul Maktum disebutkan sebuah syair yang dilantunkan pada saat itu. Apa syairnya? Tala'al badru alaina min saniyadil wada wajaba syukru alaina min sani madalillahi da. Apa artinya itu? Tala'al badru alaina, telah menyinari al-badru, bulan purnama, alaina, atas kami. Bisa juga diartikan telah datang bulan purnama kepada kami. Min saniyadil wada, dari sanil wada. Jadi kelihatan itu dari arah sanil wada. Itu apa namanya ya? Ya kalau kita melihat di depan Madinah itu lembah dan kemudian padang pasir. Nah, itu ada daerah yang disebut itu Sanil Wada itu. Nah, dari arah situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang gitu ya. Wajib syukru alaina. Nah, kita wajib bersyukur gitu ya. Apa lanjutannya? Wajib syukru alaina mata'alillahida gitu ya. Apa itu berarti artinya? Selama orang-orang yang berdoa itu memohon memohon permohonan gitu ya. Nah, ini yang kemudian dijadikan salah satu hujah bolehnya kemudian bersyair atau bernasyid gitu ya. Meskipun juga ada ulama yang kemudian itu hadisnya dhaif yang Tala al-badru alaina. Ya, tapi di Ar-Rahiqul Maktum itu juga ditampilkan gitu ya. Kalau di sini karena ini al-urjuzah al-miyah ini hanya singkat-singkat ya, tidak sampai sedetail itu gitu ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disambut dengan meriah oleh para sahabat, dan mereka semua ini meskipun tidak semuanya kaya itu kepingin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumahnya, karena kan mereka tahu Rasulullah sebagaimana sahabat sebelumnya yang mereka ini hijrah ke Madinah kan tidak membawa apa-apa ya, sahabat-sahabat sebelumnya itu kan kemudian silahkan di rumah saya, ini kemuliaan hati orang-orang Ansor. Demikian pula apalagi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rawuh, yang hadir gitu ya. Nah, mereka ini sangat ingin Rasulullah tinggal di rumah mereka. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika banyak sahabat itu berebut, sahabat Ansar itu berebut, Rasulullah mengatakan biarkan unta ini berjalan yang nanti akan memilih. Nah, itu jalan terus sampai di Bani An-Najjar, jadi di perkampungan paman-paman beliau gitu ya. Sampai unta itu berhenti, apa istilahnya unta itu? Menderum ya. Atau duduk. Nah, setelah berhenti duduk di lokasi Masjid Nabawi saat ini. Setelah itu Rasulullah tidak turun dulu, nunggu. Ternyata untanya setelah itu berdiri lagi. Nah,
Jadi tadi orang-orang yang rumahnya jauh dari situ, waduh sudah nggak ada harapan itu ya. Ternyata di sini. Tapi begitu ontanya berdiri, mereka punya harapan lagi. Wah, masih ada kesempatan ontanya berdiri. Nah, ontanya kemudian muter, ternyata balik ke tempat tadi, terus duduk lagi. Jadi akhirnya ya disinilah saya akan tinggal. Dan Rasulullah bertanya, siapa yang rumahnya paling dekat dengan titik ini, gitu ya. Karena di sekitar ini itu kan tanah lapang ya. Yang paling dekat mana itu kan Rasulullah bertanya. Abu Ayyub Al-Ansari yang kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, itu rumahku pintunya paling dekat dengan tempat ini. Nah, ini keberuntungan bagi Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal sementara di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sambil kemudian Rasulullah membeli tanah itu dari 2 orang anak yatim dan kemudian dijadikan Masjid Nabawi. Jadi dibangun Masjid Nabawi di situ. Jadi pas tanahnya kosong ya semuanya atas kehendak dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untanya diberhentikan di situ di tanah lapang yang memang cukup untuk dibuat masjid. Maka kemudian dibangunlah masjid itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun langsung membangun masjid itu. Jadi beliau bukan tipe mandor, gitu ya. Mandor itu, ayo itu bawa ya batu batanya taruh situ, gitu ya. Pelepah kurmanya nanti untuk atap siapkan. Tidak begitu, Rasulullah juga membawa batu bata itu. Beliau meletakkan. Rasulullah yang perlu semacam kayu ya beliau juga membawanya. Dan itu sangat menginspirasi para sahabat. Sehingga ada sahabat yang mengatakan, kalau Rasulullah bekerja, terus kita duduk-duduk, kita tidak ikut bekerja, sungguh ini adalah perbuatan orang-orang yang tersesat. Nah, akhirnya mereka semuanya berbondong-bondong membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kemudian diteruskan oleh para ulama, oleh para santri, sehingga kalau sekarang itu misalnya di sebagian pesantren ada pembangunan, itu dengan sukarela santrinya juga ikut membantu, gitu ya. Jadi itu bukan perbudakan, gitu ya, karena tempo hari kan rame ya dibahas kalau santri kemudian bangun ikut ngecor dan sebagainya, itu disebut perbudakan, budaya feodal. Padahal ini meneladani apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah membangun masjid, mereka semuanya juga ikut membangun masjid. Dan waktu itu masjid yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kokoh, gitu ya. Nah, ini yang mungkin agak berbeda, gitu ya. Tapi intinya sama, bagaimana kebersamaan seorang pemimpin, bahkan memberikan keteladanan dalam bekerja, dalam membangun bersama-sama, lalu para anggotanya, para santrinya itu juga ikut bersama-sama bekerja membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kemudian diteruskan dalam tradisi di pesantren. Jadi kalau membangun ya santrinya ikut itu, dan itu memang menjadi kebahagiaan tersendiri ketika seorang santri itu bisa berkhidmat, membantu dengan tenaganya, membantu dengan apa yang dia punya, dan bahkan tanpa diminta. Dan teladannya adalah Rasulullah dan para sahabat. Summa bana min haulihi masakinah. Kemudian beliau membangun min haulihi di sekitarnya, yakni di sekitar Masjid Nabawi, masakinah, tempat-tempat tinggalnya. Jadi beberapa hari, sekitar berapa ya? Oh, kalau yang tadi ya, ketika Rasulullah ada di Masjid Kuba, beliau kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah,
pada hari Rabu atau Kamis itu Ali bin Abu Thalib menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Kuba, karena Ali itu hijrahnya 3 hari setelah Rasulullah berangkat hijrah. Ali itu menyelesaikan dahulu barang-barang titipan yang dititipkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah untuk dikembalikan. Jadi kita bisa melihat Rasulullah itu sejak di Mekah itu beliau ya memang al-amin ya. Masyarakat Mekah kan ketika Rasulullah usia 35 tahun kemudian ada renovasi Ka'bah, yang dipercaya sebagai hakim waktu itu menyelesaikan pertikaian yang hampir memicu perang saudara, meletakkan Hajar Aswad, itu kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka wahakamuhu waradu bimahakam. Nah, Rasulullah itu menjadi hakim bagi mereka dan mereka ridho dengan keputusan Rasulullah. Dan mereka begitu melihat Rasulullah kan menyambut, wah ini al-amin gitu ya. Jadi mereka sangat percaya dengan Rasulullah dan sangat puas dengan keputusan Rasulullah. Dan itu terus menerus, meskipun mereka ini tidak suka dengan dakwanya Rasulullah, mereka tetap percaya pada Rasulullah. Kalau nitipkan barang yang sekiranya itu nyari yang paling aman, ya dititipkan kepada Rasulullah. Nggak tahu apa alasannya, padahal mereka tinggal di Mekah. Kalau zaman sekarang kan mungkin alasannya, ini aku beli sepeda baru tapi takut kalau ketahuan istriku, misalnya begitu ya, tak titipkan. Nah, nggak tahu dulu itu apakah juga model begitu ya. Karena kan ada ya cerita ya, yang suami beli sepeda baru gitu ya, karena takut diomeli sama istrinya, berapa harganya mas? 5 juta gitu ya. Nah, akhirnya sama istrinya ketika ada kerabatnya yang datang, kok ada sepeda baru ini, sepeda mahal ini. Oh, suamiku cuma beli 5 juta. Oh, iya dah, tak beli 10 juta. Nah, istrinya kan apa mikirnya? Wah, untuk 5 juta, langsung dijual. Ternyata harganya berapa? 40 juta. Itu yang apa? Kayak tempo hari yang viral itu, apa? Brompton atau apa itu mereknya. Nah, bisa jadi ada yang begitu gitu ya. Jadi saking percaya pada Rasulullah, menitipkan barang kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah hijrah, Ali bin Abi Thalib yang disuruh menyelesaikan, mengembalikan barang-barang itu. Nah, itu selama 3 hari. Ketika 3 hari Ali menyusul, nah itu akhirnya Ali bin Abi Thalib nyampe juga bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Kuba. Nah, beberapa hari setelah itu, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, itu istri beliau tiba juga di Madinah bersama dengan 2 putri beliau. Nah, siapa istri beliau waktu itu? Masih ingat namanya? Yang dulu kan kita bahas. Kalau Aisyah masih belum berumah tangga bersama Rasulullah. Nah, siapa? Bunda Khadijah kan sudah wafat. Saudah. Nah, jadi Bunda Saudah bersama dengan Fatimah dan Ummu Kulsum. Ini didampingi oleh Ummu Aiman dan Usamah bin Zaid. Nah, itu tiba di Madinah. Lalu oleh Rasulullah dibuatkanlah rumah tempat tinggal. Dan setelah itu juga Bunda Aisyah gitu ya. Gitu. Jadi putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah awal-awal itu ya Fatimah dan Ummu Kulsum. Sementara yang lain Zainab itu masih di Mekah bersama suaminya Abul As. Nanti baru setelah perang Badar Zainab menyusul. Demikian pula Ruqayyah ya. Ruqayyah juga nanti belakangan. Kalau Ruqayyah berarti saat itu sudah ini ya, sudah menjadi suaminya Utsman ya. Istrinya Utsman gitu ya. Nah, ini coba kita lihat apakah bareng dengan atau menyusul gitu ya. Nah, itu kemudian mana? Sampai di sini ya. Suma'ata mim ba'du fi hadisana. Summa kemudian yang tadi dilanjutkan dulu. Jadi summa bana min haulihi masakinah, kemudian beliau membangun di sekitar Masjid Nabawi itu tempat tinggal beliau. Karena bentuknya jamak masakinah berarti 2.
Yang satu untuk Bunda Saudah, yang satu untuk Bunda Aisyah. Karena Bunda Aisyah baru setelah di Madinah itulah berumah tangga atau satu rumah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau sudah dinikahi, akad nikahnya itu ketika di Mekah yang tempo hari kita bahas pada bait keberapa itu? Bait ke-35 ya, itu pada bulan Syawal itu ya. Jadi Bunda Aisyah itu kalau di dalam Sahih Bukhari dinikahi Rasulullah, akad nikahnya saat usia 6 tahun, lalu berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pada usia 9 tahun. Nah, ada juga yang versi lain, tetapi karena ada hadisnya yang menunjukkan usia yang kemudian dipakai oleh para ulama ya yang ada di Sahih Bukhari itu. Nah, mungkin karena waktunya masih ada, kita lanjutkan, ini masih satu rangkaian ya. Aqallu min nisfil ladzina safaru ila biladil khubsi hina hajaru. Jadi masuk ke bait 45. Summa ata, oh ya, summa ata, summa kemudian ata datang, min ba'du setelah itu, fi hadhi sanah masih pada tahun yang sama. Aqallu sedikit atau kurang, min nisfi dari separuh, alladzina safaru orang-orang yang safar, orang-orang yang bepergian atau berangkat, ila biladil khubsi ke negeri Habasyah, hina ketika hajaru mereka hijrah. Jadi setelah itu masih pada tahun yang sama, yakni tahun 1 Hijriyah, datanglah ke Madinah sebagian sahabat yang dulu hijrah ke Habasyah. Tapi tidak semuanya, kurang dari separuh. Nah, masih ingat berapa jumlah sahabat yang hijrah ke Habasyah? Itu ada di bait ke berapa kemarin? Bait 29. Salah satun hum wa samanuna rajul. Nah, 83 laki-laki. Wa ma'ahum jama'atun hatta kamulan, bersamanya membentuk satu jamaah hingga sempurna atau lengkap. Wahunna asrun wa samanin sumakot, dan asrun wa samanin 18 perempuan. Jadi berapa totalnya? 83 ditambah 18, 101 ya. Berapa? 101 ya. Jadi 101. Separuhnya 101 berapa? 50. Nah, ini karena kurang dari separuh, berarti nggak sampai 50. Orang yang hijrah ke Habasyah itu kemudian datang ke Madinah. Nah, yang lainnya datangnya kapan? Nanti setelah perang Khaybar. Sehingga pada perang Khaybar itu, setelah perang Khaybar nggak ada lagi sahabat yang di Habasyah, semuanya sudah di Madinah. Nah, pada saat ini masih banyak yang di Habasyah daripada yang ikut ke Madinah. Nah, kemudian wa fihi akha asraful akhyari, dan pada tahun ini pula akha Rasulullah mempersaudarakan asraful akhyari. Asraf itu sebaik-baik, al-akhyari itu manusia pilihan, generasi pilihan, yakni para sahabat. Jadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, yang dilakukan oleh beliau adalah pertama membangun Masjid Nabawi, yang kedua mempersaudarakan para sahabat, bainal muhajirin wal ansori, antara muhajirin dan Ansor. Jadi dikuatkan persaudaraannya. Ini luar biasa bagaimana orang-orang Ansor itu mereka punya loyalitas dan kedermawanan untuk
menampung, menerima dan membantu saudara-saudaranya yang muhajirin yang baru datang ke Madinah, yang mereka tahu bahwa muhajirin ini tidak membawa apa-apa karena semua hartanya ditinggal di Mekah. Yang paling kita kenal itu bagaimana persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Ketika Rasulullah mempersaudarakan keduanya, Sa'ad bin Rabi ini langsung kemudian mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, aku ini orang yang termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Maka akan aku bagi kekayaanku separuh untukmu, separuh untukku. Jadi kalau kita baru datang ke satu tempat gitu ya, kemudian ada yang luar biasa seperti itu kepada kita, kira-kira bagaimana gitu ya, kita takut takut, atau barangkali kalau di zaman sekarang ya langsung yes saya terima gitu ya, terima kasih gitu ya, jazakallah khairan ya begitu ya. Tapi tidak begitu Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, tidak usah, cukup engkau tunjukkan di mana letak pasar kalian. Jadi yang satu ini sangat dermawan, isar, mengutamakan kepentingan saudaranya dibandingkan kepentingan dirinya sendiri, sampai mau memberikan separuh hartanya kepada sahabat yang baru dia kenal gitu ya. Sementara yang satu ini menjaga izahnya, tidak mau dibantu. Nah seringkali kader dakwah juga begitu ya, yang satu ingin membantu, yang satu tidak mau dibantu. Dan ini generasi terbaik seperti itu contohnya. Kalau di zaman sekarang masyarakat banyak yang kebalikannya, yang kaya tidak mau bantu, kalau yang butuh bantuan ya minta-minta gitu ya, minta-minta, kalau nggak dibantu kemudian menghina. Nah, ini sugih kok, pelit, nah gitu ya. Tapi kalau dulu sahabat mencontohkan yang kaya itu punya keinginan sangat kuat untuk membantu, yang butuh itu menjaga harga dirinya bagaimana agar tidak dibantu, tidak menyusahkan orang lain. Ya meskipun ada juga sahabat yang dibantu mau, itu juga ada. Termasuk Rasulullah kalau dikasih hadiah ya Rasulullah tidak menolak. Tapi kalau dikasih sedekah Rasulullah pasti menolak, karena bagi Rasulullah sedekah itu haram. Tapi kalau hadiah beliau menerima. Sampai juga kemudian dilanjutkan, saya ini juga punya 2 istri, kata Sa'ad. Engkau lihat saja siapa yang paling menarik untukmu, aku akan ceraikan, nanti engkau bisa menikahinya. Nah ini juga terang-terangan ditolak ya. Dan kalau ini kayaknya nggak mungkin terulang dalam sejarah gitu ya. Kalau yang pertama tadi mungkin ada orang yang sangat dermawan, ini saya punya HP 2, yang satu buat sampean. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang kedua ini kayaknya nggak pernah terulang begitu ya. Nah itu juga Abdurrahman bin Auf juga nggak mau begitu ya. Dan Abdurrahman bin Auf hanya itu tadi, minta ditunjukkan pasar. Lalu oleh Sa'ad bin Rabi dibawa ke pasar Bani Qainuqa. Jadi Yasrib saat itu ekonominya dikendalikan oleh orang-orang Yahudi, termasuk pasarnya itu adalah pasarnya orang Yahudi, Bani Qainuqa. Yang pasar itu dikuasai dengan sistem ribawi. Jadi orang-orang Yahudi itu sejak dulu memang pelopornya ekonomi riba yang menguntungkan mereka dan menjerat orang-orang yang sedang membutuhkan. Nah, Abdurrahman bin Auf kemudian pada hari itu juga berhasil menemukan samin, keju yang kemudian dipakai untuk jualan, dan dalam waktu beberapa hari kemudian itu beliau sudah menikah. Jadi tadi kan ditawari nikah, enggak mau gitu ya. Beliau ya ini ditawari harta juga enggak mau. Nah, beliau berbisnis dan kembali kaya dalam waktu singkat. Kenapa? Karena ketika bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat bekas kuning di bajunya, gitu ya. Itu tanda kalau baru melangsungkan acara pernikahan, gitu ya. Apakah engkau barusan menikah, wahai Abdurrahman bin Auf? Iya ya Rasulullah, gitu ya.
Kenapa engkau tidak mengundang-undang? Undanglah kami gitu ya, minimal dengan 1 ekor kambing. Tapi yang luar biasa, Abdurrahman bin Auf pada saat itu ketika menikah itu maharnya beberapa keping emas. Jadi meskipun beliau tidak mengundang karena saat itu masih belum ada syariat walimah. Nah, akhirnya kan kemudian ada kewajiban walimah itu minimal kalau mampu menyembelih 1 ekor kambing. Ya tidak harus menyembelih sih, kalau 1 ekor kambing itu kira-kira berapa kilo dagingnya. Nah itu bisa kemudian beli senilai itu. Nah itu minimalnya kalau ngadakan walimah. Tapi orang di zaman sekarang itu kan kebalik. Maharnya yang kecil, walimahnya yang habis banyak ya. Habis berapa sekarang kalau walimah? Jadi kalau dulu Abdurrahman bin Auf itu walimahnya murah gitu, sampai disuruh oleh Rasulullah menyembelih 1 ekor kambing, tapi maharnya beberapa keping emas. Berarti kan ratusan gram kalau beberapa keping emas gitu ya. Karena 1 dinar itu kan 4,25 gram. Kalau misalnya 10 keping berarti kan 40 gram. 42,5 kali sekarang 2 juta gitu ya. Berapa? Nah, itu kan maharnya lebih mahal daripada walimahnya. Kalau sekarang umumnya itu ya walimahnya lebih mahal daripada maharnya. Kita lanjutkan sedikit. Summa bana bibnati khairi sahbihi. Kemudian beliau membangun rumah tangga bibnati dengan putri khairi sahbihi, sebaik-baik sahabat beliau, yakni putrinya Abu Bakar As-Siddiq, yakni Aisyah binti Abu Bakar. Jadi pada tahun itu juga berumah tangga. Yang sebelumnya sudah akad nikah tapi tidak pernah serumah. Nah, baru ketika di Madinah inilah tinggal 1 rumah. Dan yang tadi jangan dibayangkan rumahnya untuk Bunda Saudah, rumah untuk Bunda Aisyah itu besar, enggak, rumahnya sangat kecil. Dan itu mepet langsung nyambung dengan Masjid Nabawi. Wasyur al-adhanu faktudibih, dan disyariatkan adzan. Faktudi bihi, apa ini faktudi bihi? Maka ya diikuti bihi dengan syariat itu. Jadi pada tahun itu juga setelah berdiri Masjid Nabawi, kemudian sahabat itu kan punya persoalan, bagaimana ya Rasulullah cara kita memanggil orang untuk sholat, bahwa waktu sholat itu sudah tiba. Ada yang mengusulkan kita pakai lonceng. Lonceng itu lah seperti orang Yahudi gitu ya. Kalau lonceng itu Yahudi atau Nasrani? Nasrani gitu ya. Bagaimana kalau kita pakai trompet? Nah, trompet itu seperti Yahudi. Nah, pada saat itu ada sahabat yang bermimpi gitu ya. Kemudian melaporkan kepada Rasulullah mimpinya, bahwa dalam mimpi saya mendengar suara adzan yang seperti sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, takbir 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir lagi 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, itu 2 kali. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga 2 kali. Kemudian hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, kemudian takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian tahlil la ilaha illallah. Lalu itulah yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memilih siapa ini sahabat yang suaranya paling bagus dan paling lantang. Nah, itulah momentumnya Bilal yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk adzan. Ini masing-masing sahabat punya kelebihan. Nah, Bilal itu punya kelebihan dalam hal suara yang merdu lantang, maka dipilih untuk adzan sebagai muadzin. Dan ketika mendengar adzan Bilal, itu Umar bin Khattab tergopoh-gopoh menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang dilantunkan oleh Bilal ini seperti mimpiku gitu ya. Dan ternyata yang mimpi itu bukan hanya seorang sahabat, tetapi ada beberapa sahabat, minimal 2 orang, termasuk Umar bin Khattab. Nah, itu yang menjadi syariat adzan yang sampai sekarang. Baik, insya Allah itu berikutnya ini nanti masuk ke perang gitu ya.
bait ke-48 ya. Insya Allah kita bahas pada pekan depan karena masuk ke perang Al-Abwa. Kemudian setelah itu nanti ada perang Buat dan perang Badar gitu ya. Tapi Badar ini dulu biasanya bahas tentang Badar Sughra dulu gitu ya. Baik, insya Allah itu jazakumullah khairan, afa minkum, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mungkin jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan.